Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 28 Praktikum Mekanika Fluida yang beranggotakan pertama saya sendiri Maulana Haq Patria, berikutnya Muhammad Ridho Al-Fadri, berikutnya Bebiola Saskinanda, dan yang terakhir yaitu Lufia Zahra. Pada 20 menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang materi topik mekanika fluida, yaitu tentang bendungan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu bendungan. Definisi dari bendungan. Bendungan artinya suatu massa material bangunan pada jumlah besar di atas sebuah tempat yang luasnya terbatas. Sebagai akibatnya, karenanya akan terjadi tekanan beban yang sangat besar terhadap bawah tanah. Akibat destruktif asal air dalam reservoir terdapat pondasi dan terhadap bendungan itu sendiri, sehingga bisa muncul kebocoran, erosi, serta bahkan ambruknya struktur bersangkutan. Sebuah bendungan tidak sama dari bangunan-bangunan teknik sipil lainnya. Sebuah bendungan selalu dibangun di sebuah lembah. Sebuah bendungan yang dibuat dari beton dari beberapa persyaratan mengenai massa tanah, sebab massa tanah akan memikul hampir seluruh tegangan atau geser yang ada dan tak boleh menunjukkan penurunan diferensial yang berarti, karena struktur bangunan yang kokoh itu mampu ambruk. Faktor-faktor geologis yang menentukan pilihan suatu bendungan ialah pondasi serta dinding bahu wajib dirancang dari batuan yang berkualitas baik dan dapat menunda tegangan yang diperkirakan akan terjadi. Massa pondasi harus bisa menunda tegangan geser dan tidak memberikan penurunan diferensial. Usahakan keadaan geologi berasal dari lahan pembangunan memberikan keseragaman. Material batuan di dalam massa tanah harus dapat bertahan terhadap pelapukan, gejala pembekuan, gejala pelarutan, serta erosi. Batuan pada daerah pembangunan harus kedap air. Sifat-sifat teknis geologis berasal dari batuan di sekelilingnya. Usahakan sesuai buat pembangunan aneka macam fasilitas seperti saluran, pelimpah terowongan, pembagi serta pembangkit energi, dan sebagainya. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tiling.
atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan. Bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan, waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar, yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan. Bendungan digunakan untuk keperluan irigasi, air minum industri, tempat rekreasi, tempat penampungan limbah, cadangan air minum, pengendali banjir, perikanan, pariwisata, dan olahraga air. Berikut ini beberapa pengertian bendungan dari beberapa sumber buku. Menurut Kartasaputra 1991, bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Berikutnya, menurut Sani 2008, bendungan adalah bangunan yang berfungsi sebagai peninggi muka air dan penyimpanan di musim hujan, waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan, baik untuk keperluan irigasi, air minum, industri, atau yang lainnya. Menurut Peraturan Menteri Nomor 72 PRT 1997, bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau jenis lainnya yang menampung air atau dapat menampung air, termasuk pondasi, bukit atau tebing, tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya, termasuk juga bendungan limbah galian, tetapi tidak termasuk bendung dan tanggul. Fungsi dan manfaat bendungan. Menurut Sarono dan DKK 2007, terdapat beberapa fungsi dan manfaat bendungan, yaitu sebagai berikut: sebagai irigasi, sebagai penyediaan air baku, sebagai PLTA, sebagai pengendali banjir, sebagai perikanan, sebagai tempat wisata dan olahraga air, dan banyak macamnya. Ada beberapa fungsi dari bendungan. Bendungan dibangun dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama adalah bendungan untuk persediaan air dan irigasi, menampung air pada waduk. Lalu air ini dialirkan ke kota-kota atau pertanian menggunakan pipa dan saluran besar. Bendungan hydropower memakai air buat menggerakkan turbin buat membangkitkan listrik sudah melewati turbin air, kemudian dilepaskan kembali ke sungai yang terletak di bawah bendungan. Jenis-jenis bendungan. Bendungan memiliki beberapa jenis dan klasifikasi, yaitu yang pertama, bendungan berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukurannya, terdapat dua jenis bendungan, yaitu bendungan besar dan bendungan kecil. Bendungan besar, bendungan yang tingginya lebih dari 10 meter. Sedangkan bendungan kecil, semua bendungan yang tidak memiliki syarat sebagai bendungan besar. Berikutnya, bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. Berdasarkan tujuan pembangunannya,
Bendungan memiliki dua jenis, yaitu bendungan dengan tujuan tunggal atau single purpose dams. Bendungan dengan tujuan tunggal single purpose dams adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya PLTA. Kedua, bendungan serbaguna atau multi-purpose dam. Bendungan serbaguna atau multi-purpose dam adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya untuk irigasi, PLTA, pariwisata, dan perikanan. Berikutnya, bendungan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, terdapat 3 jenis bendungan, yaitu bendungan bentuk waduk, bendungan penangkap atau pembelok air, dan bendungan untuk memperlambat air. Banyak sekali gaya yang dapat bekerja terhadap sebuah bendungan, yaitu berupa pertama, gaya statis vertikal. Itu massa bendungan air ditambah sedimen yang mengendap pada dalam reservoir. Berikutnya, gaya ke atas asal bagian bendungan yang terletak di bawah air. Yang B, gaya statis horizontal. Tekanan lateral oleh suhu air tambah sedimen pada reservoir es bukan adalah dilema besar karena es meleleh secara plastis. Tekanan pori-pori yang bekerja pada pondasi. Yang terakhir yaitu gaya bergerak maju. Aksi gelombang sang air pada dalam reservoir, banjir, goncangan yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Jenis-jenis bendungan. Bendungan bisa terbentuk secara alami atau sintesis. Bendungan bisa diklasifikasikan sesuai berukuran, tujuan, bahan, serta strukturnya. Berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukurannya, bendungan diklasifikasikan sebagai 2 jenis, yaitu bendungan minor dengan ketinggian 15 sampai 20 meter, serta bendungan mayor menggunakan ketinggian 150 sampai 250 meter. Sesuai tujuan dibangunnya bendungan. Tujuan dibangun bendungan mencakup penyediaan air buat irigasi, menaikkan navigasi, pembangkit listrik, mencegah banjir, dan lain-lain. Beberapa bendungan melayani seluruh tujuan ini, tetapi beberapa bendungan serbaguna melayani lebih dari satu sesuai tujuan yang berasal dari pembuatan bendungan. Bendungan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Check dam, bendungan mungil yang bersifat ad interim atau permanen yang dibangun melintasi saluran kecil atau drainase. Bendungan ini berfungsi mengurangi erosi pada saluran serta menurunkan kecepatan air di ketika badai. Bendungan ini dibangun menggunakan kayu, batu, atau karung pasir. Bendungan ini umumnya digunakan pada skala mungil, saluran terbuka yang mengalirkan 10 hektar atau kurang, serta umumnya tingginya tak melebihi dari 2 kaki atau 0,61 meter. Dry dam, yaitu sebuah bendungan yang dibangun untuk tujuan pengendalian banjir. Bendungan ini biasanya tidak terdapat gerbang atau turbin untuk mengalirkan air keluar berasal dari bendungan. Selama periode yang intensitas hujannya akbar namun tidak mengakibatkan banjir.
Air yang berada pada bendungan mampu dialirkan ke daerah hilir. Diversionary dam ialah istilah untuk sebuah bendungan yang akan mengalihkan seluruh atau sebagian dari peredaran sungai dari aliran aslinya. Bendungan pengalihan umumnya tidak menahan air pada reservoir. Sebaliknya, air dialirkan ke saluran-saluran. Air yang dialirkan ke saluran-saluran lain mampu dipergunakan buat irigasi, pembangkit listrik, mengalirkan air ke sungai yang tidak sinkron, atau membuat waduk yang dibendung. Selanjutnya, berdasarkan struktur serta bahan yang dipergunakan. Berdasarkan struktur serta bahan yang digunakan, bendungan diklasifikasikan menjadi berikut. Embankment dam merupakan bendungan yang mengandalkan barat sendiri bendungan untuk melawan tekanan air. Bendungan ini terbuat dari asal berbagai komposisi, asal urugan tanah, pasir, tanah liat, serta batuan. Meskipun struktur pembentuknya mirip, bendungan ini relatif padat serta kedap air pada bagian inti bendungan. Distribusi beban di bendungan ini yaitu air yang menekan dinding bendungan yang ditahan oleh barat sendiri bendungan, kemudian didistribusikan pada tanah buat mencegah struktur bendungan terguling. Sebab itu bendungan ini dirancang lebar pada bagian bawahnya. Bendungan gravitasi atau gravity dam adalah sebuah struktur besar yang terbuat atau berasal dari pasangan batu atau beton menggunakan tanah dan batuan. Mirip halnya dengan embankment dam, bendungan gravitasi memakai barat sendirinya untuk melawan kekuatan yang antagonis menggunakan bendungan tadi. Karena ini, bendungan itu memerlukan pondasi yang keras. Bendungan ini rancangannya sederhana, tetapi membutuhkan material yang banyak. Bendungan gravitasi mendistribusikan beban menggunakan cara memanfaatkan gaya gravitasi bumi dan berat sendiri bendungan untuk menahan beban. Kemudian ditahan sang fondasi supaya bendungan tidak terguling. Bendungan penopang atau buttress dam. Bendungan ini dilengkapi dengan sejumlah penopang di interval tertentu pada bagian hilir untuk menunda dinding bendungan serta mencegah bendungan terguling. Tekanan air yang mendorong bendungan ditahan untuk menopang bendungan, lalu beban didistribusikan ke pondasi. Bendungan lengkung atau arch dam. Bendungan lengkung yaitu bendungan yang berbentuk melengkung dengan lengkungan mengarah ke hulu sungai. Distribusi beban di bendungan lengkung yaitu dinding bendungan berfungsi mendorong beban ke bagian tumpuan bendungan, lalu mendistribusikannya ke bagian tumpuan, serta pondasi. Bendungan lengkung umumnya terbuat atau berasal dari beton pratekan. Jadi, bendungan ini mampu menghemat volume beton berasal dari jenis bendungan lainnya. Bendungan lengkung adalah tipe bendungan yang baik untuk daerah yang sempit pada wilayah pegunungan menggunakan dinding batu yang terjal. Bendungan lengkung terdapat dua jenis, yaitu lengkung tunggal serta lengkung ganda. Perbedaannya yaitu pada jumlah tumpuan pada lengkung ganda lebih banyak daripada yang berasal dari lengkung tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 28 Praktikum Mekanika Fluida. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.